Ya Allah. Ya sudah mulai teman-teman. Kamu share pamfletnya berarti? Udah. Kok belum ya? Oke. Halo Mayla. Halo kakak. Hai teman-teman. Panggilannya apa ya? Sobat JKN. Oke, sobat JKN. Ini udah ada 4 lah yang nonton lah, keren lagi nama. Udah kita sendiri yang nonton. Kita tahu dong. Sudah ada? Oh, Dinta Tante Suka. Oh. Mana coba? Bukan, info JKN Kebumen. Oh, belum ada. Mana coba? Enggak usah. Nah, oh itu. Oh. Halo, wah siapa itu yang udah like? Terima kasih banyak. Halo. Siapa lagi? Ih, rame banget ya. Gimana kencang gitu suaranya? Ih, cantik-cantik. Silahkan kak. Kok udah gak SpongeBob sih pasnya? Iya silahkan dulu kak. Oke. Halo, selamat sore. Siang. Oh iya, biasanya live sore. Sorry. Iya, Lupa ya, ini udah cukup ramai. Cukup kan mas? Iya, gue baru pertama kali nge-live nih. Wah, tiba-tiba udah banyak nih yang nonton nih. Halo, selamat datang teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang juga mas. Banyak sekali yang nonton banyak. Iya. Aku grogi jadinya. Selamat datang di live Kulmencer ya. Nanti di live ini teman-teman boleh tanya-tanya aja terkait JKN ya. Padahal kita baru live berapa menit ini ya mas? Iya, kita belum kenalan nggak sih? Wah Kita udah kenalan. 670. Wow. Masya Allah. 700 sekarang. Wah keren. Wow. Oke. Sekarang kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Boleh kali. Yuk. Ayo. Yuk, 1000 yuk. Wih, 1000 dong. 1000 dong ya udah. Yuk perkenalan dulu nih dari kak yang pakai baju biru. Halo teman-teman. Halo. Hai kak. Ya, kenalin aku Ikhwan. Aku dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Di sini dilanjut. Oke. Halo teman-teman semuanya sobat JKN deh. Oke, perkenalkan nama aku Mayla Cikrisni Ciani. Panggilannya biasa dipanggil Mayla. Jangan sayang ya. Wah. Waduh. Oke. Halo Sobat JKN, saya Intan dari Kabupaten Purworejo, staf kepesertaan. Oke. Hari ini mau bahas apa nih kak? Oke. Sebelumnya teman-teman bingung nggak sih kok aku masih memakai seragam Iya. seperti anak SMA Siapa nih? Oh, Siapa? Lagi cosplay atau apa nih? Aduh, perkenalan nggak ya? Tabak dulu ya, nanti baru aku perkenalan. Oke, jadi aku merupakan seorang duta muda BPJS Kesehatan. Nah, kalian kalau yang belum tahu duta muda BPJS Kesehatan itu apa, aku izin menjelaskan sedikit ya. Jadi duta muda BPJS Kesehatan merupakan siswa ataupun pelajar yang dipilih yang sudah dilatih secara cermat untuk sebagai role model dan juga memperkenalkan BPJS Kesehatan maupun program-programnya seperti JKN kepada kalangan masyarakat maupun kalangan muda gitu. Karena dengan pendekatan yang lebih intens dan juga lebih mengajak kita sebagai generasi muda, tentunya akan orang-orang dan juga lebih mudah dalam menyampaikan dan juga menjadi jembatan informasi seperti itu, Kak. Ih, tepuk tangan. Applause banget nih. Ayo, yang di rumah tepuk tangannya boleh tap-tap layar aja. Oh ngasih Iya. gift gak sih kak? Kasih gift boleh. Iya. Iya, pausnya boleh, paus. Oh, iya, Paus paus. boleh. Aku juga suka bunga kok. Oh gitu ya. Oke, jadi nanti 1 jam ke depan ya kita akan menemani teman-teman semua. Kita bicara ngobrol mengenai program JKN. Jadi yang mau tanya langsung aja, ditanyakan aja. Nanti dibantu dijawab sama duta muda kita. Duta muda kita atau kakaknya nih. Saya nggak Kayaknya mau jawab. kalau teman-teman lebih tertarik dengan yang baju biru ya kak ya, sepertinya favoritnya para sobat JKN ini kayaknya. Udah pada bosan. Ayo boleh ditanya-tanya, kita sambil baca ini satu-satu yuk.
Kamila, Apa? BPJS Kesehatan sama JKN itu sama nggak sih? Oh, pertanyaan yang basic tapi mungkin masyarakat masih terlalu awam ya terkait hal tersebut. Oke, jadi BPJS Kesehatan sama JKN itu berbeda teman-teman. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu adalah penyelenggaranya atau badan yang membuat nanti seperti program-program. Nah, JKN itu adalah programnya. Bedanya di hal tersebut teman-teman. BPJS Kesehatan itu sebagai penyelenggara dan JKN itu sebagai program dari BPJS Kesehatan seperti itu. Lagi Kak? Kamu udah jawab, keren banget, kamu bisa tahu semuanya ya, padahal masih anak sekolah. Siapa yang ngajarin dulu? Kenapa kita harus tahu? Karena kita harus melek sama kesehatan, terus kepada BPJS Kesehatan juga harus melek dong Kak. Kan karena itu bisa menjadi manfaat bagi kita untuk kedepannya. Terus investasi di bidang kesehatan itu pasti penting dong Kak. Mau umur berapapun itu pasti penting. Aku bantu bacain ini. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Ana dari Ardes. Apakah bisa mengubah BPJS Mandiri ke KIS? Mungkin maksudnya KIS itu yang ini PBI. penerima bantuan iuran atau PBI itu bisa nggak Mbak kira-kira? Mas dulu deh jawab. Ganti-gantian jawabnya. Iya. Dari tadi pengen terus. Jadi teman-teman, kalau di BPJS Kesehatan itu sendiri ada salah satu segmen yang namanya itu PBI atau penerima bantuan iuran. Biasanya orang-orang menyebutnya itu KIS ya, cuman kalau di kami yang itu adalah PBI. Kalau KIS itu Kartu Indonesia Sehat itu adalah kartunya. Untuk menjawab pertanyaannya, bagaimana mengubah BPJS Mandiri ke yang KIS pemerintah itu sendiri, itu nanti teman-teman bisa melakukan pengusulan aja lewat kantor dinas sosial, kantor dinas sosial melalui kelurahan dulu. Nanti ada verifikasi data dan lain-lain, diikutin aja caranya. Jadi bukan ke kantor BPJS ya teman-teman, langsung ke dinas sosialnya aja. Begitu? Selanjutnya ya Mas. Kemudian ada yang dari D3 Elwin. Ini tanya, mau tanya nih Kak, katanya BPJS ada bisa pemilihan tunggakan, apakah benar? Kalau untuk saat ini belum ada aturan resmi dari pemerintah. Jadi sampai dengan saat ini kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut, tapi ditunggu aja kalaupun nantinya terrealisasi ada aturannya pasti akan disampaikan baik itu melalui media sosial ataupun dari media cetak gitu. Nanti ditunggu aja. Kita tunggu bareng-bareng ya. Stay tune aja ke IG BPJS Kesehatan RI. Maila mau membacakan pertanyaan boleh tidak? Boleh. Oke. Boleh Dijawab dong. sendiri tapi ya. Nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Umi. Bisa pindah Vaskes harus nunggu 3 bulan baru bisa dipakai atau gimana tuh Kak? Coba dijawab Maila. Saya masih Oke, jadi teman-teman untuk mekanisme perubahan Vaskes itu sendiri memang ada masa tunggunya. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman baru perubahan Vaskes akan mulai berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi misalkan perubahan di bulan Desember ini, tanggal berapapun nanti aktifnya di tanggal 1 bulan Januari. Ketika mau dipindah lagi ke kabupaten yang sama, misalkan teman-teman di Kabupaten Purworejo atau di Kabupaten Kebumen, terus mau pindah ke Vaskes di kabupaten yang sama di Purworejo dari Kebumen, nanti harus menunggu 3 bulan lagi baru bisa dipindah. Jadi untuk keaktifannya itu tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau mau pindah lagi baru yang 3 bulan. Begitu ya. Lanjut lagi. Yang mana ya? Oke. Ini dari ada Wahyu Hidayat. Baru saja mengaktifkan PBI ke JKN berbayar dan sudah dikasih no-bank, tapi belum bisa untuk membayar. Gimana tuh Kak? Baru saja PBI ke JKN. Jadi untuk pendaftaran yang mandiri udah dikasih nomor virtual account-nya, cuman belum bisa dibayarkan. Biasanya kalau misalkan pengaktifan peserta yang mandiri itu kan ada masa tunggunya dulu, mungkin ada masa tunggunya 14 hari ke depan. Di nomor virtual account itu ada keterangannya, bisa dibayarkan paling cepat tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau misalkan teman-teman melakukan pembayaran di luar tanggal tersebut, itu nggak bisa dibayarkan. Jadi harus menunggu tanggal bayarnya, atau kalau misalkan sudah lewat, bisa pembukaan ulang lagi lewat WhatsApp Anda di sini ataupun lewat aplikasi mobile JKN. Begitu Mbak Maila. Mbak Maila. Mbak, aku enggak ya Kak, Dek.
Terserah, senyamannya saja mas. Ini ada pertanyaan lagi dari juragan ayam. Wow. Boleh dong. Jadi pertanyaannya, aku kemarin rawat inap padahal non PBI, kok bisa ya pas pulang diminta uang jaminannya? Gimana nih Mas Iman? Gimana lewat inap? Nanti nggak Uang PBI itu mungkin dia peserta mandiri ya? ataupun yang dari tempat kerja mungkin. Nah tapi pas waktu mau pulang dari rawat inap itu ternyata dia dimintain ini nih uang dari sama pihak rumah sakit. Uang parkir. Oh, bukan. Bukan ya. Oke. Itu bisa jadi uang yang diminta itu mungkin uang denda rawat inap tingkat lanjut ya. Jadi untuk peserta yang baru melakukan pelunasan ataupun misalkan telat membayar atau menunggak lebih dari 1 bulan terus melakukan pelunasan, itu maka kepesertaannya akan masuk ke masa denda selama 45 hari teman-teman. Dan di waktu 45 hari tersebut kalau misalkan ada rawat inap tingkat lanjut atau rawat inap di rumah sakit, itu nanti ada dendanya. Nah, untuk nominal dendanya sendiri nanti besarannya itu perhitungannya 5% dikalikan bulan menunggak maksimal 12 bulan, atau jadi tagihan atau denda maksimal itu 60% dari biaya diagnosa rumah sakitnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru ada rawat inap terus ada disuruh membayar denda, itu akibat mungkin teman-teman ada waktu menunggak untuk iurannya, baik yang iuran mandiri ataupun mungkin dari instansinya yang belum membayarkan. Seperti itu. Lanjut Kak, nih ada dari Jun Mamayel Ji. Oke. Kak mau tanya BPJS KIS kalau tidak dipakai dalam 1 tahun apakah dinonaktifkan permanen? KIS itu PBI. Iya, kalau untuk yang dari pemerintah itu memang sebenarnya kewenangan pemerintah ya, baik itu pendaftarannya atau penonaktifannya. Ketika misalkan NIK-nya atau nomor identitasnya dari yang bersangkutan sendiri sudah tidak masuk dalam daftar penerima bantuan iuran, nah itu biasanya pemerintah kemudian menonaktifkan. Mungkin sudah tidak masuk dalam kriteria lagi, nah pemerintah punya hak untuk menonaktifkan. Mungkin bisa disalurkan ke yang lebih membutuhkan. Tapi nanti kita bisa meminta bantuan lagi kan? Kalau itu tidak menutup kemungkinan selama ternyata misalkan ada pendataan lagi dari pemerintah kemudian NIK-nya dan hasil survei itu masuk dalam kriteria lagi, mungkin saja bisa diaktifkan atau didaftarkan lagi sama pemerintah. Penjelasan kamu ya sangat-sangat jelas ya. Insya Allah. Gantian lah. Oke, kita harus radio. Jadi sobat semua orang yang di rumah. Kebetulan saya harus lagi rapat kerja dan Ini tadi ada yang nanya dari Noviana, anak aku yang kedua beda fase sendiri. Kalau misalkan anak mau dipindahkan vaskes, itu bisa lewat aplikasi mobile JKN, lewat Pandawa atau ke MPP terdekat ataupun kantor cabang terdekat gitu. Kalau misalkan mau lewat online tinggal download aja aplikasi mobile JKN, nanti untuk pindah vaskes atau pindah kelas, ganti nomor HP, email bisa dilakukan secara mandiri di aplikasi mobile JKN. Gampang banget, nggak usah ke kantor. Nggak usah ngantri-ngantri, pokoknya lewat HP aja udah bisa pindah Mobile vaskes. JKN, salah satu aplikasi yang paling banyak orang suka sih Kak. Iya. Karena banyak banget manfaatnya dan kita nggak perlu repot-repot gitu kan. Ada apa aja Maila? Apa aja sih fitur di aplikasi Banyak mobile banget JKN? deh Kak. Teman-teman download dulu. Tadi kan kita juga habis BPJS keliling tuh Kak. Nah di sini juga Maila banyak membantu untuk pendaftaran registrasi gitu. Walaupun banyak orang tua juga yang ke BPJS keliling Kak, mereka kan takutnya tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut ataupun kesulitan. Padahal nanti mereka bisa meminta bantuan kepada mungkin putra putrinya untuk meminta bantuan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Apalagi kalau kalian yang masih muda, pasti kan maunya yang cepet, nggak mau repot, mau yang instan gitu. Nah, tinggal download registrasi, terus kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau gampang. Kan? Semuanya dalam genggaman. Kamu sambil rebahan buka mobile JKN juga bisa. Kalau misalkan ini, Maila, kalau misalkan Gabungan inaktif itu Aku bacain. nggak punya kartu identitasnya pakainya apa? Oh iya, kan kalau teman-teman berpikir ya,
kartu identitas sebagai BPJS Kesehatan itu hanya KIS saja, padahal KTP itu juga bisa menjadi sebagai kartu identitas. Nah, jadi misal nanti kalian teman-teman ke Vaskes gitu, tapi tidak membawa KIS. Nah, kan pasti lebih banyak orang yang selalu membawa KTP ya Kak. Nah, itu bisa digunakan sebagai kartu identitas. Jadi nggak perlu repot-repot, misalkan takut nih di sekolah ada siswa gitu kan mengalami sesuatu hal tapi nggak bawa kartu KIS-nya, lalu tapi siswa tersebut membawa kartu KTP. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Nanti pakai KTP aja juga bisa ya? Betul banget, lebih mudah, lebih Kamu udah punya simpel. KTP, Mai? Alhamdulillah sudah Mas, Udah. sudah kelas 3. Baru lah Mas. Baru punya KTP. Keren Foto ya? KTP kemarin saya deg-degan takut jelek. Oke, lanjut lagi. Di sini udah lumayan banyak nih pertanyaannya nih. Ini Kak. Ini dari Cil. Kalau BPJS masih aktif di perusahaan sebelumnya, bisa daftar BPJS Mandiri nggak ya? Bisa nggak, Wah? Jadi peserta Masih aktif di perusahaan sebelumnya, bisa daftar Bank Mandiri atau enggak? BPJS Mandiri. kalau sudah dinonaktifkan ya dari perusahaan ya? Masih aktif. Oh, masih aktif. Kalau misalkan masih bekerja di perusahaan, itu berarti masih ditanggung jawab dari perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan itu punya kewajiban menjamin baik itu BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan dari karyawannya. Jadi kalau misalkan masih aktif berarti nanti didaftarkan oleh perusahaannya. Gitu. Kecuali itu ya Kak, asuransi kesehatan swasta. Dan kalau misalkan ditanggung sama perusahaan pun sebenarnya iurannya juga jauh lebih ekonomis dibandingkan kita bayar peserta mandiri, karena kalau misalkan kita daftar dari perusahaan itu iurannya yang dipotong adalah cuma pekerjanya aja, untuk anggota keluarganya nggak ada potongan tambahan gitu. Kalau peserta mandiri kan satu-satu ngitungnya per jiwa dalam kakak itu, misalkan satu kakak ada 4 orang, berarti iuran kelas 3 misalkan kelas 3 dikalikan sama 4 anggota keluarga, semua harus didaftar gitu. Jadi kalau dari perusahaan lebih simpel gitu ya Kak? Lebih ekonomis. Betul. Terus ini ada lagi dari Dwi Eduel. Kak, kenapa verifikasi lewat SMS nggak masuk ya? Tulisannya error gitu. Kenapa ya? Kalau untuk verifikasi lewat SMS itu ketika mau pencet verifikasi lewat SMS harus dipastikan dulu nomor HP-nya betul nggak yang terdaftar dengan kita sama di sistem BPJS itu sama, atau bisa juga karena nomor HP-nya itu nggak ada pulsanya. Jadi ini Mbak Mela, kalau misalkan verifikasi itu kan terkirim kode OTP itu. Nah, kode OTP itu terkirimnya bentuk pulsa, jadi harus dipastikan nomor HP-nya ada pulsa regulernya gitu. Berarti kadang ya Pak, teman-teman juga nunggu-nunggu nih kode OTP-nya tapi nggak kirim-kirim, ternyata nggak punya pulsa. Betul. Nungguin lama tapi ternyata permasalahannya hanya di pulsa saja. Dari Gunstreet London. Apa tuh pertanyaannya? Mau aktifin BPJS anak gimana caranya itu? Belum. Oh, belum ya. Kalau untuk mengaktifkan BPJS atau mendaftarkan JKN untuk anak itu tinggal daftarkan aja ke lewat Pandawa bisa atau ke BPJS Kesehatan Cabang Terdekat atau FPP. Itu cukup membawa kakak aja atau identitas orang tuanya. Kalau untuk peserta mandiri nanti ditambah sama buku rekening tabungan. Mungkin informasi tambahan ya Mbak Intan ya, kalau buat anak-anak yang misalkan baru lahir gitu, teman-teman itu misalkan ibunya itu aktif dari yang KIS pemerintah nih, nanti bisa dilihat orang tuanya itu KIS-nya dari KIS yang APBD ataupun yang APBN lewat aplikasi mobile JKN. Kalau misalkan orang tuanya itu aktif dari yang APBN, PBI APBN, ketika anaknya lahir langsung didaftarkan aja ya ke kantor BPJS Kesehatan. Biasanya dari Vaskes juga memfasilitasi sih untuk penambahan bayinya. Cuman kalau misalkan belum didaftarkan, jangan lupa teman-teman daftarkan sebelum usia 11 bulan ya. Kalau yang APBD bisa ditambahkan di tahun berjalan. Gitu. Atau yang misalkan yang teman-teman mandiri juga jangan lupa, karena ketika misalkan sudah lahir anaknya cuma tidak didaftarkan ke BPJS Kesehatan, ketika didaftarkan jadi yang mandiri nanti tagihannya akan muncul dari bulan kelahiran. Jadi alangkah baiknya sejak lahir langsung didaftarkan aja biar bisa langsung aktif pesertaannya dan bisa digunakan. Begitu ya teman-teman.
Kemudian ada dari VNT. Kak, aku mau nanya, aku udah nikah tapi kok suami nggak keluar di JKN ku ya? Nah gini, kalau misalkan suami istri ini sudah menikah, tapi ternyata suami istrinya ini sama-sama bekerja, itu biasanya terdaftar dari tempat kerjanya masing-masing. Nah nanti otomatis di aplikasi mobile JKN-nya itu juga masing-masing usernya gitu. Kalau misalkan ternyata suaminya ini wira swasta atau usaha sendiri, ternyata mau diikutan istrinya bisa, nanti tinggal di-update aja datang ke BPJS Kesehatan terdekat atau EPP atau lewat Pandawa juga bisa gitu. Mau ada tambahan Mas Iman? Enggak. Enggak. Udah Mungkin cukup aku ada jelas. terlewatkan. Ini ada pertanyaan nih dari Arden Pinocchio. Saya kayak Wah, kayak tahu kenal. namanya ya. Kayak kenal siapa ya? Lupa Iya nih. ya. Nanya apa sih Kak? Cara Ada mendaftar yang gratis itu gimana ya Kak? Ih, boleh jawab tuh tapi Mayla. Kak Adri jawab sendiri juga bisa ya. Bisa. Yuk. Mendaftar gratis di mobil JKN bisa kan Kak? Kalau yang gratis nggak bisa. Jadi Oh, kalau yang itu. gratis itu yang PBI Mayla. Oh ya, maksudnya. yang PBI Hmm. itu bisa ke apa namanya? Dinas. Dinas, Dinas Dinas Sosial. Terus nanti kalian pengajuan. Kalian ya itu teman bisa pengajuan ke dinas sosial melalui desa dulu. Biasanya pakai SKTM ya Minta ya? Iya betul. Pakai SKTM. Nanti mungkin bisa konsultasi ya, sifatnya konsultasikan ke pemerintah desa setempat gitu. Baik untuk alurnya apakah seperti apa dan berhak atau tidak, yang paling tahu adalah pemerintah desanya. Jadi pemerintah desa kan pasti lebih tahu ya warganya yang sekiranya masuk kriteria atau enggak. Jadi nanti coba dikonsultasikan aja ke pemerintah desanya. Oke. Nah, dari Kak Resti nih, dari Kak Resti udah belum ya? Apa pertanyaannya? Belum ya. Kak maaf mau tanya, kalau mungkin ini pengguna ya, pengguna BPJS PPI sudah meninggal, berarti BPJS kita sudah nonaktif ya? Gimana tuh? Kalau sudah meninggal nih, case-nya, jadi gimana tuh? Udah langsung nonaktif atau perlu ada yang diurus nih Kak? Kalau untuk peserta yang ternyata sudah meninggal dunia, itu memang keluarga juga punya kewajiban untuk melaporkan. Khawatirnya kalau terdaftarnya peserta mandiri kan tagihannya pasti berjalan terus gitu ya. Jadi silakan dilaporkan, bisa lewat chat WA Pandawa juga bisa, dengan melampirkan akta kematian atau surat keterangan kematian dan dipastikan sudah tidak punya tunggakan lagi. Gitu. Di WA Pandawa nomornya berapa sih? Itu tuh di situ ada. Nanti dicatat aja nomor HP-nya. 08118 165. Begitu ya Kak Resti, semoga menjawab. Aku jadi ingat itu hak dan kewajiban sebagai peserta JKN. Peserta BPJS. Apa tuh? Hak dan kewajibannya? Banyak kan Mas. Kewajibannya yang pertama itu melaporkan segala perubahan data, terus membayar iuran tepat waktu. Tanggal berapa tuh Mas? Masih ingetnya? Tes loh, keren ya. Ada ujiannya ya. Tanggal 10 ya setiap bulannya. Betul nggak? Betul. Terus kewajibannya apa lagi ya? Dulu kita ke hak. Hak itu tentu kalian memiliki hak untuk mendapatkan informasi segala terkait BPJS Kesehatan. Terus nanti kalian juga mendapatkan hak untuk mendapatkan itu bantuan saat misalkan kalian mengalami luka ataupun sakit, itu kan karena kalian sebagai Peserta JKN. peserta JKN, jadi tentunya kalian memiliki dalam hak tersebut. Apalagi Mas? Berarti gratis ya bantuannya? Bantuannya ada yang gratis, ada yang tergantung Mas. Nanti masuknya PBI atau Mandiri atau bagaimana? Kalau misalkan aku udah punya BPJS nih, aku bayar setiap bulannya aktif terus tiba-tiba aku sakit nih, kalau aku mau berobat gratis apa enggak berarti? Gratis Mas. Gratis semuanya? Sampai rawat inapnya gratis berarti? Iya tentu Mas. Keren banget dong berarti. Iya dong, karena kan sudah dalam bulanan tersebut sudah wajib membayar. Terus jangan teman-teman berpikir kalau misalnya aku nggak pernah kok dirawat, jarang sakit juga, tapi ngapain aku ikut BPJS Kesehatan tiap bulan harus bayar. Padahal di situ teman-teman juga bisa membantu rekan ataupun peserta JKN yang lain, karena masih banyak orang yang
membutuhkan bantuan dari kita sebagai seorang peserta JKN. Ada yang sakit parah, kalau kita tidak membayar kewajiban kita, nanti kita tidak bisa membantu mereka gitu. Saling bergotong royong. Iya, keren banget ya berarti ya. Dan aku cuma bayar 35.000. Tapi kalau aku sakit bisa sampai rawat inapnya dibayar semuanya. 35.000 tuh paling kalian 2 kali makan sebelah. Nah. Sebelah apa itu? Iya. Sekali beli kopi itu. Nah, betul itu. Murah lah ya. Murah banget. Asalkan sesuai sama prosedur juga ya. Iya. Oke, lanjut Kak. Terus ini ada yang tanya kalau lupa PIN aplikasi mobile JKN gimana ya Kak? Kalau lupa password atau lupa PIN, tinggal di situ ada pilihannya, lupa kata sandi. Iya betul, di bagian bawah ya. Daftar masuk lupa kata sandi. Iya betul. Nanti ya itu tadi kalau misalkan lupa kata sandi atau lupa PIN, dipastikan nomor HP-nya ada pulsanya lagi. Gitu. Kalau misalkan lupa PIN tapi nomor handphone dan emailnya belum sesuai, bisa lewat aplikasi. Adalah. Kok aplikasi itu WhatsApp Adalah. Adalah ya guys. Oke, lanjut lagi nih. Jadi Kak Nia nih udah belum Kak? Nia new belum. Kak, bapak saya BPJS-nya non-aktif karena ada tunggakan. Sedangkan ibu saya sekarang PBI. Kalau punya bapak dilunasi, apakah bisa ikut ibu? Ikut ibu maksudnya ikut yang gratis. PBI. Iya, PBI. Bisa nggak Kak? Kalau di PBI yang bapaknya peserta mandiri saat ini, kembali lagi kalau misalkan ternyata ayahnya itu masih belum masuk atau belum terdaftar yang daftar dari penerima bantuan iuran, berarti tetap harus masih daftar peserta mandiri, dibayarkan rutin setiap bulannya. Kalau misalkan ternyata suatu saat nanti masuk ke daftar penerima bantuan iuran, nanti akan dialihkan sama pemerintah. Kembali lagi tergantung datanya dari pemerintah. Begitu Kak Nia nih. Ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Dari BB Vika. Kak, kalau mau bayar tunggakan tapi dicicil bisa nggak ya? Bisa nggak tuh? Bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Woi. Lanjut Kak Iwan. Pakai apa tuh? Pakai apa tuh kalau mau nyicil? Karena kan biar tidak memberatkan ya Kak ya. Jadi di BPJS itu ada program namanya program rehab teman-teman, rencana pembayaran bertahap. Jadi itu program buat teman-teman memiliki tunggakan iuran lebih dari 3 bulan, teman bisa mendaftarkan diri ke program rehab untuk menyicil iuran secara berkala lah, secara dicicil seperti itu. Nah, nanti untuk daftarnya sendiri bisa lewat aplikasi mobile JKN, nanti ada fitur rehab, atau kalau misalkan terkendala juga bisa datang ke kantor, nanti bisa kami bantu. Begitu ya. Jadi Kak, siapa tuh yang tanya? Kak, wah siapa ya tadi ya? Kak Iya. Bedevika. Oke. Bedevika. Yang lainnya Kak. Kamu ambil aja salah satu. Nanti kamu jawab Ini sendiri ada ya. dari Naila Aisyah. Banyak banget nih Kak. Tadi belum ya kayaknya? Belum. Naila Aisyah. Ini saya dan suami BPJS yang di pemerintah daerah. Kalau mau daftarin anak-anak bagaimana caranya Kak? Gimana ya Mas Isman? Caranya gimana? Untuk anak-anaknya usia berapa dulu? Kalau ternyata bayi baru lahir tahun ini, Bayi baru lahir tahun ini. Tadi yang APBD ya? APBD APBD. daerah. Untuk misalkan anaknya bayi baru lahir di tahun 2025 ini, maka bulan Desember ini adalah bulan terakhir teman-teman harus lapor ke kantor BPJS. Karena untuk anak yang ibunya aktif sebagai PBI APBD harus ditambahkan itu di tahun berjalan. Jadi kalau lahirnya 2025, bulan ini bulan terakhir. Jadi segera dilaporkan ya. Kalau misalkan orang tuanya yang APBN, bisa sebelum usia 11 bulan dilaporkan ke kantor BPJS. Atau kalau misalkan sudah lewat dari 11 bulan, nanti bisa diusulkan ulang lagi seperti peserta biasa, lewatnya kantor kelurahan dulu terus ke dinas sosial menggunakan SKTM yang Medan. Seperti itu. Terus sama Dicil tadi udah belum ya? Kalau BPJS masih aktif di perusahaan udah ada ya tadi ya? Udah. Ini Kak, ada satu aku bacain ya. Dari Kak Damara Afnan. Kak, kalau pindah alamat bagaimana Kak? Masih bisa pakai Kak BPJS Kesehatan? Pindah alamat berarti pindah Vaskes. vaskesnya ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin dulu tinggalnya di
Purworejo atau di Kebumen, terus teman-teman pindah alamat nih ke Jakarta, BPJS masih bisa dipakai apa enggak? Tetap masih bisa dipakai, cuma nanti teman-teman harus dipindahkan vaskes terdaftarnya ya. Jadi vaskes terdaftarnya bisa disesuaikan dengan tempat tinggal yang sekarang. Kalau misalkan terkait alamat domisili yang ada di kartu BPJS di aplikasi mobile JKN, itu teman-teman bisa menyesuaikan sendiri di perubahan data peserta. Nanti ada fiturnya di aplikasi mobile JKN. Untuk pindah vaskes juga sama, lewat aplikasi mobile JKN bisa, atau lewat WhatsApp Pandawa juga bisa. Begitu? Iya. Terus ada lagi nih Mas Ivan dari Yogi, BPJS saya nonaktif karena resign dari pabrik 2 bulan lalu. Kalau mau aktif bayar tunggakan kah? Kalau mau aktif bayar tunggakan kak ya? Oh, jadi sudah nonaktifnya dari 2 bulan yang lalu ya, terus mau didaftarkan jadi yang mandiri kembali. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah nonaktif itu lebih dari 1 bulan, maka nanti ketika didaftarkan jadi yang mandiri, teman-teman akan kena masa tunggu 14 hari. Jadi teman-teman hanya membayar iuran dari bulan berjalan, tidak membayar iuran di bulan yang belakangnya, tapi ada masa tunggunya 14 hari. Jadi hanya membayar untuk bulan berjalannya aja, tidak membayar denda tunggakan sebelumnya. Gitu, Kak. Lagi manis ya berarti lagi ya. Iya manis banget. Orangnya juga manis di sini. Ini ada lagi, Kak mau bikin SKCK setelah daftar BPJS, apakah harus nunggu 14 hari dulu baru bisa bikin SKCK? Nah kalau sekarang itu kan kita sudah terintegrasi ya dengan beberapa instansi, salah satunya dengan Polri. Kalau misalkan saat ini bikin SKCK itu harus sudah terdaftar BPJS Kesehatan atau aktif BPJS Kesehatannya. Nah kalau misalkan ternyata kita belum punya BPJS Kesehatan atau program JKN, nah berarti nanti tinggal daftarkan peserta mandiri. Kalau misalkan masih nunggu 14 hari belum bisa dibayarkan, tetap bisa buat SKCK. Jadi jangan khawatir, daftarkan dulu peserta mandirinya, terus nanti tinggal lewat aplikasinya Super App-nya Polri sudah bisa untuk pembuatan SKCK. Berarti sudah terbaca aktif ya Mbak Intan ya, walaupun masih nunggu 14 hari. Iya betul. Oh, keren banget dong. Kakak, Apa nih? aku juga sering dapat pertanyaan yang sama nih. Kak, bersihin karang gigi pakai BPJS Kesehatan bisa nggak? Ya kalau misalkan untuk pembersihan karang gigi, selama itu memang indikasi medis bisa gitu. Jadi harus dari pengecekan dari dokter dulu ya. Gitu. Tapi kalau untuk kecantikan nggak bisa ya? Nggak bisa, kalau untuk estetika itu nggak ditanggung sama JKN. Oke, dari Kak Rizky Dewi udah belum Kak? Oh iya Bu, Belum. nggak usah Coba. bagian ini. Oke, mau Mela. Kakak, saya lagi hamil, sudah bulannya untuk lahiran. Tapi BPJS Vaskes 1ku di Cikarang, mau lahirannya di Kebumen, gimana tuh Kak? Kalau misalkan sekarang saat ini terdaftarnya di luar Kabupaten Kebumen, itu maksimal 3 kali penggunaan di vaskes yang sudah terdaftar dengan BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalkan memang di Kebumen itu dalam kurun waktu yang cukup lama, misalkan minimal 3 bulan lah ya, nah itu lebih baik memang dipindahkan ke daerah Kabupaten Kebumen. Jadi untuk pindah vaskes bisa lewat aplikasi mobile JKN, lewat Pandawa atau MPP atau BPJS Kesehatan terdekat. Oke. Kak, ini ada beberapa pertanyaan nih mengenai BPJS Ketenagakerjaan nih Kak. Oh, iya. Gimana tuh? Jadi untuk BPJS sendiri, namanya sebenarnya sama-sama BPJS, tapi kita beda perusahaan. Jadi kalau misalkan untuk informasi yang dibutuhkan adalah terkait BPJS Ketenagakerjaan, mungkin bisa coba telepon ke call center BPJS Ketenagakerjaan di 175. Aku baru tahu. Karena sering banyak banget yang tanya juga, jadi kita searching juga di call centernya. Urutan ya sebenarnya. Khawatirnya kalau kami menyampaikan di sini nanti malah salah informasi. Salah informasi. Ya. Oke, Maaf, boleh. apa lagi? Dari Kak Yuni. Kak, kalau BPJS Mandiri kelas 2 dan mau turun ke kelas 3, bisa nggak tuh Kak? Kalau untuk turun kelas untuk peserta mandiri itu ada minimalnya 1 tahun. Jadi misalkan sekarang terdaftarnya di kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1, untuk pindah ke kelas yang lainnya harus nunggu 1 tahun dulu di kelas yang didaftarkan sekarang gitu. Jadi harus pada saat pemilihan kelas itu harus dipastikan dulu nih kira-kira kita mau di kelas berapa. Jadi untuk pindah kelas tidak bisa sewaktu-waktu gitu ya. Untuk pindah kelas pun bisa lewat aplikasi mobile JKN. Jadi tinggal download aja. Nggak usah Aplikasi repot-repot. mobile JKN ya. Ada pertanyaan dari Scorpio 17.
Kak BPJS nonaktif karena udah gak kerja di perusahaan, kalau udah nikah gabung suami aja atau aktifin mandiri? Kalau misalkan sudah menikah, suaminya bekerja di perusahaan, diikutkan suaminya aja, nggak usah bayar peserta mandiri, nggak usah repot-repot bayar iuran terus. Iya, ikut suami Ikut aja. Ikutkan suaminya, nggak usah bayar iuran, nanti sudah ikut tanggungan dari potongan suami. Kalau ikut ke suami atau ikut ke istri itu maksimal berapa orang sih, Mbak Intan? Kalau untuk yang bisa ditanggung sama pekerja, Hmm. misalkan itu suami atau istri yang bekerja di perusahaan, yang bisa ditanggung itu karyawan itu sendiri, suami atau istrinya sama maksimal 3 orang anak. Gitu. Jadi lebih murah ya? Iurannya satu aja yang dipotong tapi bisa menanggung keluarga intinya. Iya. Cara mendaftarkannya gimana tuh Kak biar bisa masuk ke perusahaan suami? Kalau misalkan untuk penambahan anggota keluarga bisa lewat PIC badan usahanya sebenarnya, atau bisa juga lewat Pandawa atau ke MPP atau ke BPJS terdekat. Berarti kalau lebih dari 3 orang anak itu sisanya harus mandiri gitu ya? Harus mandiri. Atau bisa menghubungi PIC-nya masing-masing. Terus Ada dari Laila Makasina, Laila MKSNH, ya gitu ya namanya, saya nggak tahu ya. Nih, kakak aku hilang nih. Kak aku ganti kakak. Kalau mau ngurus gimana ya? Jadi buat teman-teman yang sudah Isa kakak ini sudah nikah gitu ya, terus mau diurus supaya jadi satu dengan anggota keluarga yang sekarang, bisa mengurusnya lewat WhatsApp Pandawa ataupun juga bisa datang ke kantor BPJS terdekat. Ya, nanti bisa mengurus membawa kakak yang terbaru supaya nanti disamakan segmennya, ataupun misalkan perlu ada pemisahan ya nanti dijadikan satu dulu. Tinggal mengurus aja ke kantor BPJS terdekat atau lewat WhatsApp Pandawa. Enakan lewat WhatsApp sih. Ya nggak usah Nggak datang usah ke jauh-jauh, kantor, iya. bisa di mana aja, kapan aja. Buka 24 jam kan Kak? Iya, Kantor tuh? 24/7 buat kalian semua. Tuh. Ini ada yang rada spam nih. Siapa tuh, Gimana siapa tuh? cara aktivasi KIS Kak? Gimana? Aktivasi Aktivasi KIS KIS. nih, mungkin maksudnya PBI ya? PBI. Ayo tadi udah dijelasin nih, Maila harus jawab nih. Ini udah jelasin ya tadi. Main lagi. Oke, jadi kalau aktivasi KIS itu biasanya karena mungkin udah lama tidak dipakai ya Kak ya, bisa jadi, atau peserta tersebut sudah tidak sesuai dalam kriteria dari pemerintah daerahnya ya Kak ya. Nah nanti untuk teman-teman kalau yang mau mengaktifkan itu bisa mendaftarkan lagi ke pemerintah desa dulu. Betul. Betul. Habis itu nanti pemerintah desa yang menilai apakah teman-teman masuk dalam spesifikasi peserta yang harus dibantu atau tidak. Gitu. Tambahin dong Kak. Iya. Teman-teman lewat desa. Cuman ini sifatnya itu pengusulan ya teman-teman. Jadi belum tentu diterima atau enggak. Teman-teman cuma mengusulkan NIK teman-teman untuk didaftarkan jadi yang KIS pemerintah. Jadi lewatnya seperti yang dijelaskan oleh Maila, lewatnya kantor kelurahan dulu. Nanti kalau memang sudah sesuai dengan kriterianya, biasanya dikasih SKTM. Terus nanti SKTM-nya bisa dibawa ke dinas sosial setempat aja. Ini bisa diaktifkan. Gitu. Nih ada komen yang lucu nih dari Kakak Naya. Kakak Adi ya Kak, kok mirip yang berjilbab? Wah jangan-jangan nih diam-diam Adik. Kakak Adi ini Iya, ya. kakak aja sih sama muslim. Ada satu agama. Oke lanjut. Terus Ada siapa lagi nih? Wah ini sekali. Udah menunggu ya. Nih, dari Mei Muklis. Punya saya BPJS Mandiri sudah beralih ke PBI. Apa kartunya bisa dipakai karena masih ada tunggakan? kalau misalkan sudah ditanggung sama pemerintah itu berarti aktif, walaupun sekarang masih ada tunggakan, cuman tunggakannya itu masih tetap harus dibayarkan. Iya. Ya. Tetap bisa dipakai kok kalau misalkan masih ditanggung pemerintah. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan ternyata masih punya tunggakan, ikut program cicilan aja. Jadi sedikit-sedikit boleh dicicil, jadi nggak terlalu memberatkan, insya Allah. Namanya program apa tuh Kak? Yang Namanya dicicil? program rehab. Singkatannya apa, Mbak Maya? Ayo. Rencana pembayaran Bertahap. Daftarnya bisa di mana aja nih Mbak Intan? Kalau pendaftarannya bisa lewat Care
tadi 165 bisa lewat NPP atau BPJS Kesehatan terdekat atau lewat aplikasi mobile JKN juga bisa. Gitu. Pokoknya dengan aplikasi mobile JKN semua insya Allah gampang. Gampang banget kok, daftar rehab tinggal buka aplikasi mobile JKN. Terus nanti kalau misalkan kalian punya tunggakan, buka buka aplikasi mobile JKN, menu rehab, nanti tinggal dilanjutkan aja, akan ada simulasinya. Jadi teman-teman mau daftar itu tenornya berapa bulan, mau dicicil berapa bulan, nanti Paling ada lama simulasinya semua. Paling lama itu 12 bulan ya. 12 bulan ya. Atau setengahnya dari tunggakannya. Iya. Selanjutnya nih Kak, dari Kak Bambang Riswanto 8867. Bagaimana cek BPJS punya orang tua? Apa masih aktif atau tidak? Gimana tuh cara ceknya? Kalau untuk pengecekan sebenarnya bisa lewat care center atau lewat Pandawa juga bisa. Nanti tinggal masukkan ketika CNIK-nya nanti ada informasi terkait aktif atau enggak. Betul. Jadi nggak perlu datang ke kantor ya? Iya betul. Kalau tidak aktif segera diaktifkan. Iya diaktifkan, daftarkan peserta mandiri. Kok keren sih, kamu jadi marketing aja dong. BA Kak ini Kak. Siap Kak, abis lulus ya. Nih Kak, lanjut dari Adil Saputra. Mungkin jawabannya akan kurang lebih mirip. Kak, BPJS istri saya sudah enggak dibayar kurang lebih 5 tahun. Apakah harus dibayar semua? Gitu Kak. Jadi untuk teman-teman yang memiliki tunggakan mungkin lebih dari 2 tahun, kalau di BPJS sendiri itu sudah memberikan keringanan teman-teman. Untuk tagihan yang akan dibebankan ke peserta maksimal itu selama 24 bulan atau hanya 2 tahun ditambah 1 bulan berjalan. Jadi kalau misalkan teman-teman menunggak 5 tahun, itu yang perlu dibayarkan hanya 2 tahun sejak pembayaran terakhir ditambah 1 bulan berjalan atau bulan ini misalkan membayar bulan ini. Jadi nggak sampai 5 tahun ya, cuma 2 tahun aja. Itu mungkin bisa tinggal daftar aja aplikasi menu rehab aja lewat aplikasi mobile JKN. Kurang baik kalau dicoba 5 tahun dan Kan? cuma 2 tahun. Kalau 10 tahun juga bisa ya Mas? Oh iya. Ya jadi segera cepat aktif. Kamu lemes gitu sih? Ya, belum makan kan? Mbak, minumnya di mana ini? Ini dari Jangkar Darat nih, info pemutihan BPJS Kak. Buat teman-teman semua, untuk pemutihan dari kami dari BPJS juga masih menunggu turunnya perpres ya teman-teman. Jadi dari kami masih menunggu ketentuan dan juga regulasi dari pemerintah seperti apa prosedurnya, seperti apa persyaratan yang bisa mengikuti program pemutihannya, dan juga tentunya masih menunggu kejelasannya. Jadi sama-sama kita pantengin aja Instagramnya BPJS Kesehatan RI. Nanti kita tunggu program pemutihan seperti apa nanti mekanismenya. Untuk saat ini masih belum ada info lagi. Jadi ditunggu aja ya Kak Jangkar Darat. Nih ada DWK. Kak, punya aku yang IKKTP sama yang ada di BPJS nggak sama. Itu gimana ya Kak? Gimana tuh Mbak Intan? Kalau misalkan ternyata NIK-nya atau datanya berubah, silahkan langsung diupdate aja, datang ke kantor terdekat atau ke NPP atau lewat Pandawa juga bisa, tinggal upload KTP atau KK-nya nanti bisa disesuaikan. Ika, dari Kak Adil Saputra tadi sudah dijawab, tapi bertanya kembali Kak. Kalau sudah dibayar, saya mau ganti KIS gimana Kak? Karena status saya sekarang sudah disabilitas TBS. Yang tunggakan tadi 5 tahun Kak sudah dibayar. Kalau untuk yang gratis kembali lagi tergantung apakah memang masuk dalam daftar atau enggak. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke pemerintah di sana, di kelurahannya ya, kelurahan masing-masing tempat tinggalnya bisa didaftarkan atau enggak. Kalau misalkan memang ternyata masuk kategori, biasanya nanti diusulkan sama pemerintah desa. Ini dari Kak Scorpio 17 nih, mungkin lanjut ke yang tadi ya. Tapi kalau ikut suami, misal mau lahiran di Kebumen, tapi vaskesnya suami bukan Kebumen, gimana Kak? Apakah bisa? Gimana Minta? Kalau misalkan vaskesnya di luar kabupaten sekarang tinggal, itu bisa maksimal 3 kali kunjungan ya. Nanti kalau misalkan memang mau lahiran di Kebumen, silakan datang ke vaskes yang sudah bekerjasama sama BPJS Kesehatan. Maksimal tapi 3 kali kunjungan. Gitu ya Kak Scorpio, jadi aman lah, masih bisa tercover. Semoga lancar ya Kak lahiran nanti. Iya, cepat ketemu si Dede Gemas. Jadi itu Mas, ada umat.
siapa lagi nih? Dari Kak Arista Prasetyawati. Kak, kalau mau daftar BPJS dari pemerintah gimana caranya ya Kak? Untuk yang dari pemerintah, teman-teman pengusulan ya lewat kantor kelurahan dulu, nanti minta SKTM-nya terus dibawa ke dinas sosial. Jadi sifat itu pengusulan, bisa atau enggaknya tergantung dari dinas sosialnya. Nanti akan ada verifikasi datanya juga kok. Begitu ya Kak Arista. Oke. Ini yang dari Kak Shani Mas. Iya, Masih satu. masukan. Mungkin nanti satu aja yang baca pertanyaan, nanti yang lainnya lihat di kamera. Ayo Mas dilihat update-nya Mas. No. Memakai teropong. Jauh kakeknya. Nah ini ada pertanyaan ini tapi emotikonnya lock, nggak tahu dari siapa yang namanya. Kak, kalau misalkan kita belum pernah bikin BPJS, tapi pas kita mau bikin ternyata sudah terdaftar, apakah ada tunggakan? Gimana nih Mas Ivan? Mungkin maksudnya sudah terdaftar yang dari pemerintah mungkin ya? Sudah terdaftar. Dari pemerintah, dia tau-taunya udah terdaftar ternyata. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan mau pendaftaran yang mandiri, itu dari kami tidak mungkin mendaftarkan peserta tanpa persetujuan. Ya, jadi misalkan teman-teman merasa belum pernah melakukan pendaftaran yang mandiri, terus teman-teman tiba-tiba ngecek kepesertaan terus sudah terdaftar, apalagi aktif kayak seperti itu bisa jadi teman-teman sudah didaftarkan jadi yang KIS pemerintah atau dari pemerintah. Nanti untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung cek kepesertaannya aja lewat aplikasi Mobile JKN atau lewat WhatsApp Pandawa. Nah, kalau dari WhatsApp Pandawa tinggal WA saja ke nomornya 08118 165 165. Nanti bisa minta ke menu informasi untuk keaktifan status kepesertaan terus dimasukkan NIK-nya yang mau dicek. Jadi dicek ya. Takutnya udah dapat dari yang KIS pemerintah. Kalau yang KIS kan nggak bisa bayar. Begitu, pemerintah. Sama ini ada dari Inti aja. Tanya lagi nih, kemarin aktivasi sudah dari desa ke dinsos, kok suruh ke desa lagi Kak, itu pun belum jadi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan untuk yang sudah di situ kan biasanya ada persyaratannya itu ada dari SKTM, ada berkas-berkas lain atau memang sedang dalam pengobatan yang berkepanjangan yang maksudnya rutin gitu ya. Nah itu biasanya harus dilengkapi dulu. Cuman kalau misalkan disebut ke desa lagi mungkin ada berkas yang belum lengkap gitu. Nanti boleh dikonsultasikan aja karena kami sendiri juga kurang tahu prosedurnya dan persyaratan pastinya seperti apa. Betul. Gitu. Terus ini dari pertanyaan dari Mrs. Bayu nih, Kak, USG gak di cover BPJS ya Kak? Gimana kayaknya? kalau untuk yang USG itu sebenarnya USG-nya itu puskesmas pun sekarang sudah ada USG gitu. Jadi kalau misalkan memang butuh USG biasanya dari hasil pemeriksaan dari dokter di puskesmasnya dulu atau di kliniknya gitu. Kalau misalkan ternyata memang diperlukan nanti baru ada tindakan USG. Tapi kalau misalkan belum perlu berarti sementara belum gitu. Jadi memang tergantung indikasi medis dari dokternya ya? Iya betul. Lanjut lagi. Kak, BPJS ku dari Kak Aliaumi. Kak, BPJS ku kan bekerja sama salah satu klinik di Gombong, tapi pas anakku mau cek kesehatan mau tak pakai nggak bisa. Jadi untuk Kak Aliauminya itu berarti bekerja di klinik ya sebagai PPU, pekerja penerima upah. Terus anaknya masuk ke tunjangan Kak Aliaumi, tapi pas mau cek kesehatan nggak bisa dipakai, seperti itu. Mungkin gitu kali ya. Ya, kalau seperti itu ya. Kalau misalkan seperti itu, untuk cek kesehatannya sendiri, apakah memang sudah mendapatkan indikasi medis dari fase tingkat pertamanya dulu atau belum? Karena kalau untuk cek kesehatan yang bisa di-cover dengan BPJS itu, misalkan memang dirasa diperlukan berdasarkan keterangan dari dokternya. Jadi misalkan untuk cek kesehatan untuk daftar kerja ataupun mungkin untuk daftar pendidikan dan lain-lain gitu, kalau tidak ada indikasi medisnya maka harus menggunakan yang umum, Kak Aliaumi. Ini dari namanya Nia. Namanya Nia, ayo tiga Namanya Kak. Nia, Banyak harus panjang. panjang nih. Nah ini pertanyaannya gini, kenapa ya Kak
satu akun mobile JKN-nya. Nah, jadi kalau misalkan untuk aplikasi mobile JKN tergantung segmennya segmen apa. Kalau misalkan ternyata satu kakak ini beda segmen semua, ada yang satu daftar peserta mandiri, yang satu ditanggung pemerintah pusat, yang satu ditanggung pemerintah daerah, semuanya otomatis terpisah semua. Jadi tergantung segmennya segmen apa gitu. Jadi kalau misalkan satu segmen tapi ternyata kok pisah-pisah, nanti boleh datang ke kantor terdekat atau MPP untuk penggabungan datanya gitu boleh. Tapi kalau misalkan memang beda segmen ya bisa ya teman-teman ya. Begitu Kak Nia, hanya 3. Iya. Lanjut Kak. Dari siapa nih? Sama Siti Saada. Kak mau tanya, saya dulu bikin mandiri di BPJS Kesehatan tapi udah lama diblokir, gimana pengen aktifinnya lagi Kak? Gimana maksudnya? Untuk pendaftaran jadi yang mandiri, kalau teman-teman mau daftar jadi yang mandiri itu bisa banget. Nanti bisa melalui kantor BPJS terdekat ataupun juga bisa lewat online. Enakan lewat online sih, ini aja WhatsApp Pandawa, lewat aplikasi juga bisa, atau lewat care center juga bisa. Jadi teman-teman akan terdaftar sebagai peserta yang mandiri, dan untuk pendaftaran itu wajib 1 KK. Jadi kalau misalkan 1 KK semuanya sudah nggak aktif, maka harus daftarkan semua. Dan ketika sebelumnya sudah nonaktif lebih dari 1 bulan, nanti ada masa tunggunya 14 hari. Begitu. Untuk tarifnya peserta yang BPPU mandiri, kalian tahu nggak? 30. Kelasnya berapa? Kelas-kelasnya. Kelas yang itu tuh saat kelas 3 35. Terus kelas 2 100. Ya, terus yang kelas 1 150. Wih, begitu. Terus syaratnya apa aja Mas kalau mau daftar peserta iya. mandiri? Untuk syaratnya yang diperlukan, Apa enggak? Udah tahu ya. Jadi untuk syaratnya nanti yang diperlukan adalah identitas menggunakan KK atau KTP, terus juga menggunakan nomor handphone yang aktif tentunya untuk verifikasi dan lain-lain, dan juga ada nomor rekening atau buku rekening atau nomor rekening aja juga cukup. Begitu. Lanjut. Sama ini dari Elfax. Kak, syarat menambah peserta untuk orang tua anaknya ini PNS. Itu syaratnya apa? Kalau untuk menambahkan orang tua, kalau terdaftarnya anaknya atau penanggungnya itu PNS, itu untuk saat ini baru bisa untuk PNS pusat, TNI ataupun Polri. Untuk yang PNS daerah sementara ini belum bisa gitu. Nanti kalau untuk PNS pusat pun harus permohonan dulu ke bendahara gajinya untuk mengirimkan surat eligible. Jadi mengirimkan surat kami untuk pengecekan apakah keluarga tambahan itu bisa ditambahkan atau enggak, calon keluarganya ya. Nanti kalau bisa ditambahkan berarti iurannya gimana? Kalau iurannya itu 1% dari gaji pekerjanya. Nanti kalau misalkan ternyata eligible, nanti dipotong langsung dari gajinya langsung, pemotongan gajinya langsung. Jadi pemotongannya nambah ya kalau untuk penambahan orang tua ya. Betul. Beda dengan yang keluarga inti berarti ya. Kalau keluarga inti kan nggak nambah atau gratis ya. Betul. Kalau keluarga inti, kalau keluarga tambahan berarti nambah 1%. Betul. Kalau keluarga tambahan itu siapa aja sih Mas yang bisa ditambahkan? Untuk keluarga tambahan itu anak ke-4, 5 dan seterusnya, dan juga untuk orang tua dan mertua. Oh gitu. Betul, Tapi ya? kalau betul. Misalkan bude ataupun mbah berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Tadi Kak, HP saya hilang, jadi JKN-nya harus diaktifkan lagi ke kantor BPJS-nya. Selama misalkan HP-nya aja yang hilang, terus nomor HP-nya diurus lagi ke providernya, masih ingat passwordnya tinggal masuk aja. Tapi kalau misalkan mau update nomor HP, bisa lewat Pandawa atau ke kantor terdekat. Nanti bisa untuk masuk lagi dengan melupa kata sandi kalau misalkan lupa passwordnya. Nih dari siapa ya? Yang menarik pertanyaannya nih. Pertanyaan sama-sama semua ya. Semua menarik sih, cuma hampir Kebanyakan sama. mirip-mirip ya. Dari namanya Kak Nia nih. Terima kasih Kak, gitu katanya. Ya, makasih kembali. Sama-sama. Ya. Terima kasih kembali. Oke. Dari Pink Flower udah belum nih? Apa tuh pertanyaannya tuh? Dari Pink Flower 13. BPJS tiba-tiba nonaktif di akhir bulan. Kenapa tuh Kak?
BPJS aktif di akhir bulan. Kalau misalkan dari pemerintah bisa aja karena sudah tidak ditambah lagi, karena mungkin ada kategori yang sudah tidak masuk dalam kriteria lagi, biasanya langsung dinonaktifkan gitu. Tapi kalau misalkan bekerja, apakah masih bekerja atau enggak, nah nanti biasanya kalau sudah berhenti dari tempat kerjanya langsung dinonaktifkan dari perusahaannya gitu. Terus ini ada, Aku pengen satu deh Kak. Boleh. Aku kalau aktifkan lagi anak yang masih kuliah gimana? Oh iya, itu pertanyaan bagus. Ya kan aku tadi kuliah. Oh iya. Saya nggak. Jadi teman-teman untuk yang anak yang ikut ke orang tua itu kan maksimal sampai usia 21 tahun. Kalau sudah lewat 21 tahun itu pasti akan dinonaktifkan dan bisa diperpanjang sampai usia 25 atau sampai selesai sekolah dengan syarat menyertakan surat keterangan masih kuliah atau mengikuti pendidikan formal. Nah, untuk perpanjangannya sendiri teman-teman bisa lapor ke WhatsApp Pandawa ataupun lewat aplikasi kayaknya aplikasi masih belum bisa ya. Lewat WhatsApp Pandawa bisa, ataupun juga bisa datang ke kantor BPJS terdekat. Nanti berkas yang diperlukan adalah surat keterangan kuliah atau juga bisa menggunakan bukti pembayaran UKT terakhir. Misalkan ikut ke orang tuanya yang selaku ASN, maka juga harus dilengkapi dengan leger gaji kolektif untuk bulan berjalan. Dan perpanjangannya harus dilaporkan ke kantor setiap 1 tahun sekali. Jadi perpanjangannya itu berlakunya selama 1 tahun aja. Begitu Mbak Intan. Begitu Mbak Intan. Oke, kan udah mau kuliah kan berarti kan? Terima kasih Mas Iwan. Yes. Terus ada lagi Kak, susah verifikasi nomor karena nomor lama sudah nggak aktif. Bisa jadi kalau untuk verifikasi nomor HP itu karena nggak ada pulsanya Mas Iwan. Bisa jadi nggak ada pulsanya. Atau ngetik nomornya salah, atau kalau misalkan alternatif lainnya, misalkan kok verifikasinya nggak masuk lewat nomor HP, bisa juga lewat email ya Mas? Lewat email malah gratis, nggak potong pulsa. Iya betul. Kalau emailnya belum terdaftar gimana tuh? Berarti Ke atas itu. dicatat nomornya ya, disimpan ya teman-teman. Lewat WhatsApp Pandawa bisa penyesuaian untuk nomor handphone ataupun email. Jadi kalau misalkan teman-teman punya nomor handphone dulu yang sudah terdaftar ke akun mobil JKN-nya, tapi nggak sesuai ternyata sama yang sekarang, bisa diupdate lewat aplikasi WhatsApp Pandawa gitu. Lanjut. Terus ini ada lewat Pandawa kan banyak masyarakat yang kesusahan nih Kak, gimana nih Kak? Biasanya asalkan datanya itu lengkap yang diberikan, kemudian foto yang dicantumkan jelas, kemudian misalnya kan biasanya ada foto ya, itu harus dipastikan pencahayaannya harus terang gitu. Nah jadi jangan sampai ngeblur fotonya gitu ya. Nanti kalau sudah berhasil diurus akan dapat tiket ya Kak ya. Iya, betul. Akan dapat tiket nomor antri gitu, dan setiap pelayanan yang di jadi kalau peserta JKN mau urus perubahan data di Pandawa, nanti akan ada update-nya selama itu sampai layanannya bisa terpenuhi. Gitu. Lanjut. Oke. 2 menit lagi. 2 menit lagi teman-teman tanya yang Udah cepat kerasa ya. Nih dari Mas Ngarit 135 cc. Waduh, cepet ya. Cepet sekali itu. BPJS daerah mana ini Kakak? Kalau kami dari BPJS kantor cabang Kebumen, membawahi BPJS Kesehatan Kabupaten Kebumen sendiri, Banjarnegara sama Purworejo. Terus ada lagi. Nih dari Kak Ardan Pinocchio. Nah, Underscore. Apa tuh? Kak, kalau dipindah vaskes terus mau pindah lagi jangkanya berapa bulan ya? 2 bulan Kak Maila. Ayo. Iya 3 bulan. Apa udah ada? Berarti Udah kalau nggak kelihatan. Iya, kalau di bawah 3 bulan nggak bisa ya Kak ya. Kalau pindah vaskes Belum bisa. Minimal 3 bulan. Betul, 3 bulan sekali. jadi jangan pindah terus kan. Per 3 bulan. Iya, harus loyal. Setia.
Dari Kak Miko Sidoarjo yang kantor Sidoarjo di mana ya? Kak Miko bisa cek akun BPJS Kesehatan cabang Sidoarjo ya. Biasanya juga nge-live juga. Iya, bisa cek di TikToknya ya Kak ya. Oke, mungkin silakan di closing saja. Ayo closing Maela. Iya, banyak. Kesimpulannya apa Maela? Mohon maaf. Maju lagi aja. Jangan lupa dong kakak-kakak yang Iya. kedua ini udah cantik dan tampan kok malah. Oke, baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga antusias dari teman-teman semua. Masya Allah, ini pertama Maela ikut live di TikTok BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, tapi ternyata sangat-sangat antusias dan berkarat banget. Saya juga mohon maaf ya jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi belum bisa kami jawab karena ternyata jam Banyak semakin sekali. sudah sore. Berarti ini Cepat baru berlalu. benar nih. Iya, cepat berlalu. Baru ini benar Mas, selamat sore. Oh iya. Kan di sini live sore soalnya. Oke, teman-teman, minggu depan jangan lupa ikut live lagi, oke? Jadi kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi di live minggu depan dengan banyak apa ya Mas? Nanti ada Tema-tema yang lebih tema-tema lebih Dan juga menarik. narasumbernya juga ganti apa enggak? Maela lagi ya narasumbernya. Oh iya. Maela boleh ya, Mas? Maela lagi tuh katanya itu. Oke, dari kakak Mbak, Aduh. Mas ada Aku tambahan? enggak, aku sedih nih udah selesai live-nya. Udah masih semangat nih aku jawabin. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya.